Eliana sedang berdiri di sisi dermaga bersama dengan kedua putranya dan Morgan. Tentunya dia berada di sana untuk mengenalkan kedua putra serta suaminya pada ibunya yang sudah tiada. Mereka sudah berada di sisi dermaga cukup lama. Eliana pun sudah selesai memperkenalkan keluarganya pada sang ibu. Semua memang berawal dari tidak adanya biaya untuk mengobati penyakit ibunya, sehingga membuatnya terikat dengan sebuah perjanjian. Dari sana dimulai segala kepahitan hidup dirasakan. Dia benar-benar berjuang untuk ibunya. Dia pun mengorbankan perasaan, tapi semua itu pada akhirnya berbuah manis. Air mata yang ditumpahkan tidak sia-sia. Meskipun bukan awal baik yang dijalani, tapi pada akhirnya berbuah manis. Kebetulan, jarang terjadi, tapi dia sudah mengalaminya, yaitu pertemuan tanpa sengaja dengan kedua putranya, yang saat itu sedang melarikan diri. Apa yang terjadi memang menguras emosi dan air mata, tapi sekarang, di sanalah dia berada bersama dengan keluarga kecilnya. Eliana masih memandangi laut yang luas. Semoga ibunya melihat kehidupan yang dijalani sekarang. Semoga ibunya pun bahagia di alam sana. Alam yang tidak dia tahu. Edwin dan Alvin yang berdiri di belakangnya pun melangkah mendekati ibu mereka karena mereka sudah ingin pergi. Kedua tangan Eliana digenggam. Eliana memandangi kedua putranya sambil tersenyum. "Apa belum selesai, Mom? Daddy mengajak kita makan siang," ucap Edwin. "Aku sudah lapar, Mom. Aku juga mengantuk," ucap Alvin pula sambil mengusap matanya yang mengantuk. "Kenapa tidak beritahu Mami? Jika begitu, ayo segera pergi makan," ajak Eliana seraya mengajak kedua putranya untuk menghampiri Morgan yang sudah menunggu. Morgan tersenyum saat Eliana menghampirinya. Tatapan matanya tidak lepas dari istrinya yang cantik, namun yang dia dapatkan melirikan tajam dari Eliana. "Kenapa melihat aku seperti itu?" tanya Morgan basa-basi. "Tidak ada, ayo pergi makan." Eliana melangkah pergi bersama dengan kedua putranya. "Ayo, Dad, cepat," teriak kedua putranya. "Semenjak ada Mommy, kalian melupakan Daddy," ucap Morgan yang berjalan mengikuti langkah mereka. "Aku tidak melupakan Daddy." Alvin berlari menghampiri ayahnya dan memegangi tangan ayahnya. Morgan mempercepat langkah, kini dia sudah bisa berjalan di sisi Eliana dan merangkul pinggangnya. Eliana tidak membantah. Mereka pun pergi dari dermaga itu untuk mencari makan. Sesungguhnya mereka baru tiba di Australia beberapa jam yang lalu. Mereka belum menikmati malam pertama mereka sebagai suami istri. Entah malam ini mereka bisa melakukan atau tidak. Hal itu masih belum diketahui. Selama mereka berada di sana, mereka akan tinggal di apartemen yang pernah ditinggalin oleh Eliana dulu. Walau tidak besar, tapi apartemen itu cukup untuk mereka tempati. Apalagi apartemen itu memang memiliki 2 kamar tidur. Eliana menolak saat Morgan ingin menyewa hotel. Dia lebih suka mereka berada satu rumah daripada terpisah oleh kamar. "Dulu, Mommy tinggal dengan siapa?" tanya putra bungsunya. "Mommy tinggal sendiri, kenapa?" tanya Eliana. "Apa Mommy tidak punya pacar selama tinggal di sini?" tanya Edwin. "Tidak, Mommy di sini untuk memenuhi janji pada nenek. Tapi setelah 3 tahun, Mommy kembali lagi untuk mencari kalian berdua." "Kenapa harus 3 tahun? Kenapa tidak cepat kembali?" tanya putranya lagi. "Maaf sayang, Mommy harus mengumpulkan uang lebih dulu baru bisa kembali." "Pasti sulit untuk Mommy." "Benar, pasti sulit untuk Mommy," ucap si bungsu. "Tidak, terima kasih sudah mengkhawatirkan Mommy." Eliana tersenyum tipis. Memang sulit baginya waktu itu, karena uang terakhir yang diberikan oleh Morgan sudah hampir habis. Namun semenjak bisnis yang dijalani mulai berjalan, keuangannya mulai membaik. Setelah menikmati makanan, mereka pun pulang. Hari ini Eliana tidak bisa melihat bisnis yang dia tinggalkan karena kedua putranya sudah lelah dan ingin istirahat. Pulang adalah pilihan yang paling tepat. Lagi pula dia bisa pergi besok untuk menyelesaikan semua urusan yang ada. Edwin dan Alvin bahkan sudah tertidur selama di perjalanan pulang ke apartemen.
Eliana menggendong salah satu putranya, sedangkan Morgan menggendong yang lainnya. Edwin dibaringkan Eliana, Elvin pun dibaringkan oleh ayahnya. Eliana tidak pernah menduga akan membawa kedua putranya kembali ke apartemen itu. Apartemen itu memang dia sewa. Dia akan mengembalikan pada pemiliknya saat mereka akan pergi. Eliana tersenyum melihat kedua putranya yang tertidur dengan pulas. Saat ini, dia benar-benar bahagia. Morgan mengajari Eliana, semoga saja Eliana tidak melupakan dirinya. Sekarang, waktunya kita berdua, Eliana. Ucapnya seraya merangkul pinggang Eliana. Waktu apa? Tanya Eliana sinis dengan tatapan galak. Jangan pura-pura tidak tahu, Eliana. Malam pertama kita belum dimulai, jadi sekaranglah waktunya. Aku tidak mau. Eliana menepis tangan Morgan, dia hendak melarikan diri. Namun Morgan tidak melepaskan dirinya. Kau tidak bisa melarikan diri, sayang. Pinggang Eliana diraih lalu tubuhnya sudah berada di dalam gendongan Morgan. Morgan, apa tidak bisa malam saja? Eliana hampir berteriak, namun dia merendahkan nada bicaranya agar kedua putranya tidak terkejut. Sekarang pembukaan dan nanti malam adalah lanjutannya. Apa? Jangan bercanda. Eliana berusaha protes dan memberontak, tapi Morgan sudah membungkam bibirnya. Kamar Eliana adalah tujuan. Eliana tahu dia tidak bisa menghindari hal itu karena mereka sudah menikah. Morgan menurunkan tubuh Eliana saat mereka di dalam kamar. Mereka berdua saling pandang sebelum Morgan melakukan aksinya. Kali ini tidak dalam keadaan gelap. Kali ini mereka akan saling menatap satu sama lain. Eliana dapat melihat wajah dan seluruh tubuh Morgan. Begitu juga dengan Morgan. Mereka tak akan lagi meraba dalam gelap. Morgan mengusap wajah Eliana. Senyuman pun menghiasi wajah. Dulu dia tidak mau melihat sosok yang bercinta dengannya. Tapi sekarang dia sangat ingin melihatnya. Aku sangat berterima kasih pada Ray yang sudah memilih dirimu untuk waktu itu. Ucap Morgan. Ngomong-ngomong, di mana Ray? Aku tidak bisa menemukan dirinya, padahal aku sudah mencari. Ray sudah meninggal, Eliana. Dia meninggal akibat penyakit yang sudah lama diderita. Astaga, lalu bagaimana dengan Grace? Grace sudah pindah ke kota lain. Apa aku juga mencarinya? Hanya mereka berdua saja petunjuk yang aku tahu. Tapi, aku tidak bisa menemukan mereka. Aku sungguh tidak menduga Ray sudah meninggal. Aku juga tidak. Morgan memeluk Eliana. Aku kehilangan sosok seorang ayah saat Ray meninggal. Dia yang kupunya, dan tanpa dia, aku tidak akan bisa seperti ini. Ucap Morgan lagi. Kau pasti sangat kehilangan dirinya. Eliana juga memeluk Morgan. Tentunya hal itu membuat Morgan terkejut, dan tentunya Morgan semakin mengencangkan pelukannya. Aku memang kehilangan dirinya, namun Edwin dan Elvin mengisi hatiku dan sekarang kau melengkapi kehidupanku. Apa kau masih tidak percaya aku, Eliana? Morgan melonggarkan pelukannya dan memandangi wajah Eliana. Entahlah, jawab Eliana seraya berpaling. Jika begitu, aku akan mencari tahu. Dagu Eliana diangkat lalu bibir Eliana dikecil dengan lembut. Mereka berdua saling pandang dan setelah itu mereka Eliana tidak menolak. Dia tidak mau menolak karena dia tahu itu kewajibannya. Dia pun tidak mau mereka bertengkar untuk hal itu. Lagi pula Morgan begitu serius. Dia pun sudah memiliki surat perjanjian yang tidak akan merugikan dirinya. Eliana sudah berada dalam gendongan Morgan. Pria itu membawanya menuju ranjang dan membaringkannya dengan perlahan. Mereka berdua kembali mengulangi apa yang pernah mereka lakukan dulu. Tapi kini tidak dalam keadaan gelap sehingga terasa beda. Sekarang Eliana melihatnya, menikmatinya. Seolah itu bukan pertama kali bagi mereka, tapi mereka melakukannya seperti baru pertama kali. Mungkin ini kali pertama mereka bertatap muka saat melakukan hal itu, dan yang pasti Morgan memanfaatkan keadaan untuk mewujudkan keinginan kedua putranya yang menginginkan adik perempuan. Lagi pula Edwin dan Elvin masih tidur, jadi dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Pernikahan sederhana mereka sudah berjalan hampir 1 tahun, dan tentunya dari pernikahan itu Eliana kembali hamil anak ketiganya. Selama itu pula Morgan tidak pernah mengecewakan Eliana.
Tidak ada sikap arogan atau perlakuan kasar yang ditunjukkan oleh Morgan. Pria itu menunjukkan ketulusan agar dia tidak kehilangan Eliana dan kedua putranya. Dia tahu, dia harus berubah jika dia menginginkan keluarga yang harmonis. Jika dia berlaku kasar, lalu apa bedanya dirinya dengan ayahnya? Meski ayahnya tidak berlaku kasar, tapi jika dia menyakiti Eliana, maka dia akan kehilangan keluarga kecil yang dimiliki. Bagaimanapun dia tidak mau seperti ayah dan ibunya yang menyanyiakan dirinya sebab itu. Morgan benar-benar menunjukkan ketulusannya dan benar-benar mencintai Eliana. Edwin dan Elvin sangat senang karena mereka akan segera punya adik sebentar lagi. Namun mereka terlihat kesal karena ayah mereka tidak mau jauh-jauh dari ibu mereka. Eliana bahkan sangat kesal dibuatnya. Dia tak menyangka pria itu akan bersikap seperti itu. Morgan bahkan enggan pergi ke kantor karena dia tidak bisa berjauhan dari Eliana. Setiap kali dia pergi, perasaannya gundah. Oleh sebab itu, dia selalu cepat kembali dan setelah di rumah, Morgan tidak mau berjauhan dari istrinya. Tentunya hal itu membuat Edwin dan Elvin kesal setiap hari karena mereka juga mau dekat-dekat dengan ibu mereka serta mengelus perut ibu mereka, tapi ayah mereka menguasai semuanya. Eliana menggeleng. Morgan benar-benar bagikan bayi besar yang tidak mau berjauhan dari istrinya. "Daddy menyebalkan," teriak Edwin. "Benar, Daddy menyebalkan," teriak Elvin pula. "Daddy tidak mengganggu kalian. Kenapa kalian marah?" tanya Morgan tanpa henti mengusap perut Eliana yang besar. "Daddy menguasai Mommy setiap hari. Bagaimana kamu tidak marah?" "Daddy seperti anak kecil saja," teriak kedua putranya kesal. "Ada apa denganmu, Morgan? Kau benar-benar bertingkah seperti anak kecil," ucap Eliana. Dia juga kesal karena Morgan menempel padanya setiap saat. "Aku ingin dekat denganmu dan anak kita," ucap Morgan. "Tapi tidak seperti ini caranya. Edwin dan Elvin jadi terabaikan." "Hei, aku juga tidak mau, tapi aku selalu merasa gundah jika tak di dekatmu. Aku akan merasa tenang jika seperti ini." Morgan memeluk Eliana erat, tangannya pun tak henti mengusap perut istrinya. Dia juga tidak mau seperti itu karena dia tidak bisa pergi bekerja, tapi entah kenapa dia mengalami hal itu. "Baiklah, kau memang aneh, tapi jangan buat Edwin dan Elvin terabaikan. Kemarilah sayang." Eliana mengeluarkan tangan ke arah kedua putranya. Edwin dan Elvin mendekati ibu mereka yang saat itu sedang duduk bersandar di sofa. Tatapan tajam juga mereka berikan pada ayah mereka yang masih terlihat menyebalkan. "Daddy menyebalkan," ucap mereka lagi. "Daddy yang menyebalkan, jadi kemarilah." Edwin dan Elvin berdiri di sisi ibu mereka, lalu mengusap perut ibu mereka. Tangan ayah mereka bahkan ditepis karena si kembar kesal dengan kelakuan ayah mereka yang seperti anak kecil. "Kapan adik bayi akan lahir, Mom?" tanya Edwin. "Mungkin sebentar lagi," jawab Eliana. "Apakah adik perempuan? Apa adik perempuan?" tanya Elvin penuh semangat. "Entahlah, kita akan tahu nanti setelah lahir." Mereka memang tidak melihat jenis kelamin bayinya agar menjadi kejutan untuk mereka nanti. "Aku tidak sabar, pasti adik perempuan," teriak Edwin. "Benar, pasti adik perempuan," teriak Elvin pula. "Bagaimana jika laki-laki?" tanya Morgan. "Jika adik laki-laki, berarti dia dipayah," teriak Elvin. "Benar, jika adik laki-laki berarti dia benar-benar payah." "Wow, apa kalian kira Daddy bisa menentukannya?" "Apa tidak bisa, Mom?" Edwin dan Elvin memandangi ibu mereka dengan tatapan ingin tahu. "Tentu saja bisa. Daddy kalian yang payah," Eliana sengaja memanasi. "Hei provokator, kenapa kau berkata seperti itu?" tanya Morgan. "Karena Daddy payah," teriak kedua putranya lalu mereka menertawakan ayah mereka. "Baiklah, baik. Daddy yang payah, tapi kalian berdua, putra Daddy berarti kalian juga payah," ucap Morgan. "Kami tidak mau seperti Daddy," teriak mereka berdua. "Tidak bisa. Kalian berdua putra Daddy, jadi kalian payah seperti Daddy." "Tidak mau, Mom." "Baiklah, baik. Kalian tidak payah. Hanya diri kalian saja yang payah. Tapi Mommy rasa perut Mommy tidak nyaman." "Kenapa? Apakah sakit?" tanya Morgan. "Entahlah,
Rasanya sedikit nyeri. Sebaiknya istirahat dalam kamar. Morgan beranjak karena dia akan menggendong Eliana ke dalam kamar. Ada apa, Mom? Tanya si kembar. Tidak apa-apa, perut mominya sakit sedikit. Cepat, Dad. Morgan menggendong istrinya, namun rasa nyeri kembali Eliana rasakan. Jeritan Eliana terdengar. Morgan dan kedua putranya sampai terkejut dibuatnya. Ada apa denganmu? Tanya Morgan. Rumah sakit, Morgan. Aku rasa sudah saatnya. Pinta Eliana. Apa benarkah? Morgan mulai panik. Iya, rasanya semakin sakit. Boy, ayo cepat. Adik bayi kalian sudah mau lahir. Asik, adik bayi sudah mau lahir. Teriak Edwin dan Elvin. Morgan segera membawa Eliana ke rumah sakit. Edwin dan Elvin bersorak senang dan tidak sabar. Morgan sangat ingin menemani istrinya untuk bersalin. Namun, dia tak bisa meninggalkan kedua putranya. Mereka menunggu dengan tidak sabar, sampai akhirnya tangisan bayi pun terdengar. Sudah lahir, Dad, teriak Edwin dan Elvin. Yes, adik kalian sudah lahir, ucap Morgan. Perasaan bahagia memenuhi hatinya. Dia pun tidak sabar untuk melihat keadaan Eliana dan bayi mereka. Morgan dan kedua putranya menunggu Eliana dan bayinya dipindahkan, dan begitu Eliana sudah di dalam ruang rawat inap, kedua putranya menghampiri ibu mereka karena si kembar sudah sangat ingin tahu keadaan ibu mereka. Bagaimana keadaan Mommy? Tanya Edwin. Apakah sakit, Mom? Apakah sakit? Tanya Elvin. Mommy tidak apa-apa, terima kasih. Terima kasih, Eliana. Morgan menunduk untuk memberikan ciuman di dahi. Maaf, aku tidak bisa menemanimu, ucapnya lagi. Tidak apa-apa, Morgan. Kau harus menemani Edwin dan Elvin. Adik bayiku, aku mau lihat adik bayi, teriak Edwin dan Elvin saat bayi lucu yang baru lahir dibawa masuk dan diberikan pada Eliana. Pasti bayi perempuan, ucap Edwin. Dia cantik seperti Mommy, teriak Elvin. Dari mana kau tahu? Tanya ayahnya. Tentu saja kami tahu. Edwin dan Elvin tersenyum lebar. Jadi, apa kalian sudah mendapatkan nama untuk adik bayi? Tanya Eliana pada kedua putranya. Hei, apa itu artinya kali ini kita dapat seorang putri? Tanya Morgan. Iya, sesuai dengan keinginan mereka. Morgan bersorak senang. Yes, adik perempuan, sadak Edwin dan Elvin pula. Jadi siapa namanya? Tanya Eliana lagi. Eleanor, namanya Eleanor Barnes, jawab Edwin dan Elvin. Mereka sudah memikirkan nama yang bagus dan sepakat memberi adik nama mereka Eleanor Barnes. Hei, kenapa semua berawal huruf E? Tanya Morgan. Kita akan menjadi keluarga dengan nama berawal huruf E, jawab Edwin. Lalu bagaimana dengan Daddy? Daddy akan menjadi orang asing, teriak Edwin dan Elvin. Apa? Kenapa dia harus menjadi orang asing? Protes Morgan. Edwin dan Elvin tertawa. Begitu juga dengan Eliana. Morgan tersenyum. Tawa mereka terasa begitu berharga. Kini keluarga kecil mereka sudah lengkap dengan hadirnya Eleanor Barnes. Meskipun Eliana menikahinya dengan sebuah surat perjanjian, tapi dulu dia juga memberikan sebuah surat perjanjian. Namun perjanjian yang diberikan ada masanya. Sedangkan surat perjanjian yang diberikan Eliana tidak ada masa waktunya, dan surat itu tidak berlaku selama dia menyayangi istri dan anak-anaknya. Sejak awal dia sudah berjanji untuk tidak melakukan perbuatan kasar, bahkan tidak akan dilakukan, karena perasaan cinta yang dimiliki untuk Eliana semakin tumbuh subur, dan dia pun sangat mencintai keluarga kecilnya. Mereka pasti bahagia sampai mau memisahkan mereka berdua nantinya.